Sendiri nih. Aman? Belum nanya, masa udah ketawa? Udah malam ya? Yo, what's up people of the world? Katanya terapa-apa. Perkenalkan, nama saya Iputu Yoga Wirantikayasa, sering dipanggil Unyil, NIM 1613051 dari kelas 13/4. Muhammad Nurtianadi Putra, bisa dipanggil Tianadi. Aku adalah member dari Putu Puspa yang paling muda. Igede Agus Arsandika, biasa dipanggil Igas. Kade Edwan, bisa sering dipanggil Edo dan sering juga ada yang salah panggil Ode. Nah, iya sering ada yang DM gitu soalnya. Putu Bahagiana. Nama lengkap saya Henrikus Songbes. Nama lengkap saya Henrikus dari Set Songbes, lebih keren kan? Di sini saya di hari pertama berperan sebagai apa dia punya nama? Soundman, iya, lebih ke situ-situ lah. Pokoknya yang berbau dengan audio. Gimana Kang Audio? Mantap. Mantap. Apa yang diperlukan Mungtian untuk peralatan kamera, saya yang nyediain. Untuk merakit kamera di pas lokasi syuting juga saya yang nyediain. DOP dengan sutradara. Tukang bersih-bersih. Tukang kebersihan untuk bersih-bersihin pantai kemarin di episode pertama. Art and Property. Anjay. Art Property. Menemani dan menjadi tangan kanannya Bung Tian. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, aku membantu menyediakan. Dan penanggung jawab web series sih. Senang banget masuk frame soalnya, jarang-jarang masuk frame sih, serius. Biarpun jadi tukang sapu, keren sih rasanya. Deg-degan ya, karena tugasku ini banyak, ada 2. Yang pertama harus memikirkan framing. Deg-degan. Deg-degan ya, karena aku di sini pertama kali main-main di art, artinya di properti-properti perfilman tuh pertama kali banget nih. Dan ada bimbingan juga dari Bung Tian. Bung, jangan kabur Bung. Ini termasuk hari pertama dan juga pertama kalinya buat aku buat project yang bener-bener niat. Biasanya tuh kayak yang penting kamera oke, aktor oke, yaudah gas aja. Kok ini bener-bener kita prepare tuh mungkin ada kayak sebulan sebelum syuting kita udah prepare dari cerita, reading, bahkan juga reke syuting, kita semuanya itu kita rencanakan matang dari awal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bangun pagi. Oh, semangat. Hari pertama itu adalah hari yang paling semangat. Masih ngantuk sebenarnya, soalnya saya begadang. Soalnya gimana ya, bisa ngasih tahu ke kalian tuh kalau tukang sapu tuh mulia juga tugasnya. Kalau nggak ada mereka kayak tukang kebersihan tuh, siapa yang mau jadi yang bakal jaga kebersihan lingkungan itu? Abis dari Pantai Karang itu semuanya di kantor pada tepar karena kita menunggu jam sore juga untuk setup di Ayam Gebuk. Jadi aku tidur bertiga di sini, Unyil, aku sama Bung Tian. Nah, si Ari ini bikin ulah nih. Dia itu ngidupin podcast pertama. Dia ngidupin podcast, keras banget. Abis itu nelpon keras sekali. Aku bangun, tidur banget. Akhirnya aku tidur di bawah sama Umar. Waktu kita syuting itu kan ada properti keranjang tong sampah tradisional ala-ala Bali itu yang di Anyam, bambu Anyam. Terus tiba-tiba waktu kemarin tuh terbang itu sampai ke laut.
Kendalanya pasti ada. Mungkin teman-teman sendiri tuh masih pada kaget kan hari pertama. Pasti stamina sih. Cepat sekali drop pertama itu loh. Kendala ada. Ada kendalanya waktu. Audio. Dari Pantai Karang nih jarak dari parkiran ke lokasi syuting tuh lumayan jauh. Jadinya kalau ada barang ketinggalan tuh lumayan capek ngambilnya. Itu karena aku oksigennya ya aku memang besar tapi oksigenku kecil. Jadi soalnya. Karena aku masih orang awam di bidang film, aku jadinya tuh masih agak kelabakan dan masih kerasa bingung apa yang harus aku lakukan sebagai asisten sutradara. Tapi seperti yang aku bilang, semua itu bisa karena terbiasa. Jalan berdua sama Putu. Habis itu ada di mana Puspa itu harus pisah sama Putu. Jadi Puspa tuh belok sendiri. Nah, arahnya Puspa belok itu Puspa ke gazebo. Nah, pas udah nyampe gazebo, Puspa itu harus duduk langsung. Jadi kayak berdiri langsung gini. Dan kendalanya adalah Puspa nggak bisa naik. Jadi sudah di take, terus Puspa udah pede. Set, nggak nyampe pantatnya Puspa. Itu sih kendalanya Puspa. Aku tuh kesel di hari pertama. Gara-gara take yang di ayam gebuk itu ada adegan di mana aku bawa lilin dan mau ngasih surprise kepada Puspa ulang tahun gitu. Itu titik-titik lilinnya itu jatuh semua di celanaku, jatuh semua di tanganku. Itu panas banget dan itu take-nya berulang-ulang kali di sana. Tapi di sana aku lihat karena emang beneran sama di sana tuh ada angin guys. Anginnya tuh bener-bener kencang banget anginnya. Jadi ya udah lilin sus kayak gitu. Jadi masuk ke celana lah, ke baju lah, ke tangan semua sampai panas. Tapi kita dapat hasil yang maksimal di hari yang pertama di scenes yang aku ngasih surprise. Paling bawel itu Edo. Kayaknya Edo sih. Bawel itu kayaknya Unyil. Siapa ya? Kalau paling bawel ada Putu sama Puspa. Nah di BTS itu kan pakai kamera sama baterai. Nah sebenarnya baterai udah dibawa sama Edo, tapi dia nagihnya ke Ari. Ari juga nanyain ke aku, jadinya kita bingung semua. Padahal Edo yang bawa dikantongin gitu. Kalau orang paling bawel emang bawaan ya, banyak ngomong tapi emang ngomongnya tuh ngomong nggak jelas kayak gitu. Kamu jangan jelas. Habis mungkin tenagaku habis diomong mungkin. Menurutku sih nggak ada, karena aku mepet terus sama Bung Tian. Bung Tian tuh nggak banyak omong dan sedikit berbicara. Dia tuh berbicara straight to the point, apa yang diinginkan, apa yang ditujukan. Soalnya aku jarang ikut nimbruk, jadi mungkin yang paling bawel itu nggak ada. Unyil, dia tuh musuhnya Puspa. Dia bawel sekali, udah kayak bapak kosan. Udah kayak asisten yang nagih utang setiap hari. Weh, bayar weh. Ke parkiran. Nah, kondisiku tuh pakai baju apa? Emang bener orang kebersihan gitu. Terus aku diliatin sama semua warga yang di sana gitu loh. Setiap aku lewat diliatin gini. Menarik semua sih. Jadi Puspa kemarin sempet di tengah-tengah syuting, Puspa ke gazebo lagi di tempat kita naruh tas. Puspa di situ kayaknya, oh ya, Puspa lagi mau touch-up. Enggak kan, dikit karena kemarin scene-nya tuh Puspa kayak bangun tidur harus gak make up kan. Puspa tancap dikit biar gak berminyak. Nah, di situ Puspa lihat ada keranjang sampah udah mau terbang, dan di situ Puspa taruhlah tasnya Bung Tian di situ biar gak kabur. Terus Puspa udah balik, tiba-tiba Puspa lihat keranjangnya udah terbang ke laut. Gak ngerti itu siapa kemarin di sana tuh ya. Aku lihat dari adegan-adegannya menarik banget. Soalnya adegannya tuh aku bilang sinematika romantiska. Apa tuh? Nggak tahu tuh. Kenapa di hari pertama itu kakiku selalu bermasalah? Mulai dari kejengklak, jatuh, sampai nyandung sesuatu hal. Kayaknya hari pertama tuh kakiku lagi bad day gitu. Tapi menarik semua ke hari pertama. Nah, ini paling lucu. Jadi, kan setelah syuting, maksudnya pas setelah break syuting gitu, nah saya kan biasa cek audio. Jadi kan di depan saya itu semuanya lagi review apa hasil videonya. Nah saya itu lagi ngeplay ulang hasil take sebelumnya. Nah jadi pas lagi ngeplay itu pokoknya ada Bung Tian sama
Umbara lagi ngomong yang biasa apa? Kamera roll, scene 1 gitu-gitu. Nah saya pikir sudah mulai, padahal itu yang saya dengar rekaman sebelumnya. Jadi sebentar. Kayak gitu. Momen yang paling berkesan itu ketika melihat Putu dan Puspa berjalan di pantai Karang itu paling epic sih. Itu kayak yang adegan Yop Lilin. Wah, itu berkesan menurut Puspa. Tumben bangun pagi lagi. Momen, ya, maklum logat timur jadi ya momen. Aku ngerasa di hari pertama itu aku kayak punya keluarga baru. Ketika matahari itu ada, sunrise itu matahari ada, itu sangat berkesan. Tapi kalau nggak ada matahari itu nggak berkesan jadinya. Karena sunrise kalau nggak ada matahari, istilahnya sayur tanpa garam. Makan malam scene yang take malam di ayam gepuk. Karena saya banyak makan. Terima kasih. Campur aduk, seneng banget, sedih juga. Sedihnya tuh karena yaitu keranjangnya. Jadi kesannya tuh deg-degan. Deg-degan, tetap deg-degan. Aku merasa sangat bersyukur bisa diajakin dalam proyek ini, bisa diajak ikut dalam proyek web series Katanya Nggak Apa-apa ini. Ini suatu jadi batu loncatan buat aku, jadi pengalaman buat web series ke depannya. Jadi kok teman-teman yang mau bikin web series, hubungin Bung Tian. Bisa lebih tambah belajar lagi untuk ke setup kamera dan framing gambar gitu. Dari Bung Tian juga banyak juga dikasih ilmu, terima kasih banget. Ini hal yang pertama gak gampang karena harus main ekspresi, terus dialog juga dimainin, harus hafal, pokoknya mood juga harus dijaga. Sangat senang. Ini pertama kalinya kita membuat project web series Katanya Nggak Apa-apa. Kalian wajib nonton, awas nggak nonton. Kalian wajib nonton Katanya Nggak Apa-apa ini. Dah. Ini momen pertama di film gitu, kalau di musik kecil. Cuman karena ini di film, pokoknya yang berkaitan dengan perfilman kayak gitu, jadi ya luar biasa lah pengalaman pertama. Simak terus video ini. Ditunggu episode kedua. Jangan lupa tonton yang ketiga. Dadah! Jangan lupa nonton. Awas kalau kalian nggak nonton. Seperti yang aku bilang tadi, nggak ada yang namanya mustahil. Semua bisa karena terbiasa. Cheers. Prosesnya luar biasa. Kalau kita nggak memulai satu proses itu dengan ada niat itu kurang afdol kayak gitu. Cuman ini tuh kita mulai semua itu dengan banyak persiapan, jadi kayak prosesnya dari hari pertama sampai seterusnya itu sangat luar biasa kayak gitu. Terima kasih. Tinggal subscribe. Tonton channel ini, subscribe. Hahaha. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton wawancara kami yang sangat berfaedah ini. Karena ini merupakan pengalaman ya kayak gitulah. Kalian bisa terjemahkan sendiri, artikan sendiri. Jadi jangan lupa nanti kalau saya bicara pakai bahasa kayak orang tidak mengerti. Oke. Jadi ini batang blufangnya, like, tekan tombol like, komen, hobium subscribe apa ya dah. Nah YouTube bo intake filmi upload na YouTube bo im harus menonton, oke? Itu bahasa kayak. Udah. Lebih singkat kan? Kan padahal tidak ada yang salah. Masih dipakai. Belum lagi. Telat terus, telat terus.